Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi thumma tafakkar bi'izami hayaik idza zakkaraka dhunubaka shifaha idh yaqulu ya abdi ama istahyaita minni fabaraztani bil qabih wastahyaita min khalqi fa adharta lahumul jamil akuntu ahwana alayka min sa'iri ibadi istakhfafta binadhari ilayka falam taktaris wasta'zamta nazara ghairi alam un'im alayka famadha gharraka bi azananta anni la arak wa annaka la talqani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahad illa wa yas'aluhu Allah rabbul alamin laisa bainahu wa bainahu hijab wa la tarjuman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqifanna ahadukum baina yaday Allah azza wa jal laisa bainahu wa bainahu hijab fayaqulu lahu alam un'im alayka alam utika mala fayaqulu bala fayaqul alam ursil ilaika rasula fayaqulu bala thumma yanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattaqi ahadukum an-nar wala bi shiqqi tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Wa qala Ibnu Mas'ud, ma minkum min ahadin illa sayakhlu Allahu azza wa jalla bih kama yakhlu ahadukum bil qamar lailatal badar. Thumma yaqul ya ibna adam ma gharraka bi ya ibna adam ma amilta fi ma alimta ya ibna adam madza ajabtal mursalin ya ibna adam alam akun raqiba ala ainika wa anta tanzuru biha ila ma la yahillu lak alam akun raqiban ala uzunaika wa hakadha hatta adda sa'ira a'dha'i ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi. Kemudian tafakkurkanlah, renungkanlah tentang besarnya rasa malu engkau apabila Dia Allah mengingatkan engkau, apabila Dia Allah menyebutkan kepadamu, artinya mengingatkan kepadamu akan dosa-dosamu secara langsung. Nah, di saat itu kita akan sangat malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyebutkan di hadapan kita tentang dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup. Nah, tentunya ini dosa-dosa yang kita kada tobat daripadanya. Kalau dosa-dosa yang kita tobat itu sudah jelas dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Tetapi ini dosa-dosa yang kita kada sempat tobat. Nah, Allah akan menyebutkan dosa-dosa itu kepada kita secara langsung, sesuai dengan harinya, tanggalnya, tempatnya di mana kita melakukan dosa itu. Nah, pada ketika itu kita sangatlah malu, takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Dia Allah berfirman, wahai hambaku, apakah kamu tidak merasa malu denganku? Kamu menampakkan kepadaku dengan kejelikan dan kamu merasa malu dengan makhlukku, maka kamu nampakkan kebaikan kepada mereka. Apakah kamu tidak merasa malu denganku? Kamu menampakkan kepadaku dengan kejelikan dan kamu merasa malu dengan makhlukku, maka kamu nampakkan kebaikan kepada mereka. Artinya kita berbuat dosa
sopan ketahuan orang, malu ketahuan hamba Allah. Nah, kenapa kita berbuat dosa itu kada malu dengan Allah? Seolah-olah pandangan makhluk itu lebih berharga bagi kita daripada pandangan Allah. Bahasa sembunyi berbuat kejahatan supaya jangan diketahui orang. Berarti orang itu lebih mulia daripada Allah dalam pandangan kita. Nah, di situ Allah akan menyebutkan itu. Kenapa aja Tuhan ikam lawan orang, lawan makhluk supan, kelihatan berbuat dosa, sedangkan lawan aku kada supan. Apakah aku ini jar Tuhan lebih hina atasmu dari semua hambaku? Apakah aku ini lebih hina dari hambaku sehingga engkau mau berbuat dosa di hadapanku, di penglihatanku? Kamu memandang rimih dengan pandanganku kepadamu, lalu kamu tidak peduli. Dan kamu memandang besar kepada pandangan selainku. Pandangan selain Allah kamu anggap besar, pandanganku kamu anggap remeh, sehingga engkau mau berbuat dosa di tempat-tempat yang kada kelihatan oleh manusia. Tidakkah aku memberi kenikmatan kepadamu? Tidakkah aku memberi kenikmatan kepadamu? Nah, artinya maka aku ya Tuhan yang memberikan nikmat itu. Itu maksudnya. Maka aku yang memberikan nikmat. Kenapa ikam lawan aku kada malu berbuat dosa, lawan nang kada memberi nikmat itu ikam malu. Nah, lawan manusia malu ketahuannya kita berbuat dosa. Lawan aku ya Tuhan ikam kada malu, maka aku yang memberi engkau nikmat. Tidakkah aku memberikan nikmatan kepadamu? Maka apakah yang menipumu denganku? Sebab apa engkau tertipu ya Tuhan? Tertipu seolah-olah manusia itu lebih berharga daripada aku. Manusia itu lebih besar daripada aku, sehingga kau takut kehilangan dia, takut kehilangan nama di sisi manusia. Apakah kamu tidak menduga bahwa aku tidak melihatmu? Apakah engkau tidak menduga bahwa aku tidak melihatmu dan bahwa kamu tidak menjumpaiku? Jar Tuhan itu mengira kada bakal kulihatkah berbuat dosa itu. Ikam mengira aku kada tahukah ikam berbuat dosa itu. Engkau mengira engkau tidak akan berjumpa denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa yas'aluhu Allah Rabbul alamin, laisa bainahu wa bainahu hijab wala tarjuman." Artinya tidaklah seorang dari kamu melainkan ia akan ditanya oleh Tuhan semesta alam, dan di antaranya dan Allah itu tidak ada dinding dan penterjemahnya. Orang bahasa kita, Allah bahasa kita menanya, kada perlu ada juru terjemah. Orang Arab Tuhan bahasa Arab menanyanya, orang Jawa Tuhan bahasa Jawa menanyanya. Kada ada penterjemah. Allah bisa segala bahasa apapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakifanna ahadukum baina yadayillah azza wa jal, laisa bainahu wa bainahu hijab, fayaqul alam un'im alaika, alam utika mala, fayaqulu bala, fayaqul alam ursil ilaika rasula, fayaqulu bala, thumma yanzuru an yaminih fala yara illa an-nar, thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar, falyattaqi ahadukumun nar walau bi shiqqi tamrah, fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Artinya, sungguh seseorang dari kamu akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla
yang tidak ada dinding di antaranya dan Allah. Lalu dia Allah berfirman, apakah tidak aku berikan kenikmatan kepadamu? Apakah tidak aku berikan harta kepadamu? Orang itu menjawab, iya. Iya itu artinya engkau berikan kenikmatan kepadaku, engkau berikan harta kepadaku. Lalu Allah berfirman, apakah tidak aku utus kepadamu seorang rasul? Orang itu menjawab, ya, engkau utus kepadaku rasul. Kemudian ia memandang ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat selain neraka. Kemudian ia memandang ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat selain neraka. Maka hendaklah seseorang dari kamu menjaga diri dari api neraka, walaupun dengan sebelah buah kurma. Kalau ia tidak mendapatkan, maka dengan perkataan yang baik. Nah, artinya bersedekahlah, karena sedekah itu merupakan perisai diri daripada neraka. Walaupun nang disedekahkan itu sabalah kurma, amun hanya berisi kurma. Nah, orang anak minta makanan, minta apa lawan kita kada berisi apa-apa. Nah, cuma ada kurma sebalah, kurma ada sebiji, nah dibalah dua. Nah itu sebalah itu yang mendinding kita daripada api neraka. Jadi pengertian hadis ini walaupun dengan sebelah kurma. Nah, kita berisi kurma sebagiannya. Mungkin kita bisa kurma sekilo, orang minta diberi sabalah, nah tuh kada mau nangka itu. Ini kita bisa kurma sebagiannya. Orang ada minta, nah bagi dua aja sabalah seorang. Nah itu sabalah itu pendinding daripada neraka. Amun kadada jua kurma nang diberiakan kadada jua, maka dengan perkataan yang baik. Jawablah orang yang minta tadi dengan perkataan yang baik, yang tidak menyinggung hatinya orang yang meminta tadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang dari kamu melainkan Allah akan bersendirian dengannya, sebagaimana seorang dari kamu bersendirian dengan bulan malam, bulan purnama. Nah, maksudnya ini hadis bahwa di akhirat kita di hadapan Allah itu nampak jelas, sebagaimana nampak jelasnya kita melihat bulan purnama. Kemudian dia Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah yang menipumu denganku? Apakah yang menipumu denganku? Sehingga engkau berbuat maksiat, sehingga engkau meninggalkan yang diwajibkan. Apa sebabnya yang menipu denganmu itu? Apakah yang menipu denganmu? Apakah yang menipu denganmu itu mungkin karena ia hanya kenal sifat-sifat Allah yang jamal, yang ilok, tapi kadang mengenali sifat-sifat Allah yang jalal, kebesaran? Ataukah dia tertipu itu karena godaan-godaan syaitan? Allah bertanya, apakah yang menipumu denganku, ya Tuhan? Kadang-kadang orang bisa tertipu oleh orang lain. Jika mendatangi ke sana, jika mau berhutang ke sana. Nah, si Dinto orangnya pemurah, si Dinto orangnya nyaman. Itu aja dipadahakannya. Kan dipadahakannya bahwa orangnya itu juga keras, orangnya itu adil, orangnya maha perhitungan. Nah, kada dipadahakannya. Nah, jadi ini orang tertipu dengan hanya mengetahui
tentang Allah yang ilok-iloknya. Macam datangi aja si raja itu. Macam datangi raja. Raja itu orangnya baikan, pemurah, pengampun, penyayang, pelindung. Lalu ia datang kepada raja dengan tanpa adab, dengan tanpa aturan, karena menganggap dia ada habar raja itu orangnya baik, pemurah, pengampun. Datang kepada raja dengan keadaan yang tidak beradab. Nah, tertipu hanya dengan sebelah sifat Allah yang diketahuinya. Mestinya dipadahkan juga Allah itu bujur aja tadi, cuma Allah tuh maha menghitung, Allah tuh maha adil, Allah itu maha menyiksa, Allah maha memudaratkan. Nah, jadi kebanyakan kita tertipu dengan itu. Apakah yang menipumu denganku, ujar Tuhan, sehingga engkau berbuat maksiat, sehingga engkau meninggalkan yang wajib, sehingga engkau membuang-buang umur? Apa yang menipumu denganku? Wahai anak Adam, apakah yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui? Engkau mengetahui ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya segala macam. Apa yang kamu perbuat dengan ilmu pengetahuanmu itu? Apakah yang kamu perbuat pada apa yang diketahui, yang kamu ketahui? Macam tahu yang ini hukumnya haram, kenapa maka dilanggar? Macam tahu ini hukumnya kada boleh, kenapa? Wahai anak Adam, apa yang kamu jawabkan kepada para rasul? Itu rasul sudah diutus, ujar rasul, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, beriman kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Apa jawaban engkau kepada para rasul? Wahai anak Adam, tidakkah aku itu mengintai kepada matamu dan kamu memandang dengan mata itu kepada yang tidak halal bagimu? Ya Tuhan, tahukah engkau bahwa aku tuh mengintai matamu? Nah, aku mengintai matamu. Engkau tahu aku mengintai matamu, kenapa engkau memandang kepada yang tidak halal bagimu? Tidakkah aku pengintai atas dua telingamu? Dan begitu seterusnya, sehingga dia menghitung anggota-anggota badan lain. Artinya kalau Allah sudah sedemikian rupa dengan hambanya, dihitung satu persatu, maka jelas sudah orang ini akan binasa, orang ini akan masuk ke dalam api neraka. Kalau Allah macam ini caranya menghadapi hambanya. Mujahid berkata, tidak bergisir dua tapak kaki seorang hamba hari kiamat, pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia Allah bertanya kepadanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, Tuhan menakuni, berapa umur ikam ya Tuhan? Tentang umurnya ditakuni hamba, berapa umur ikam? Sekian dijawab. Pada apa ia habiskan? Itu umur 60 tahun tuh kemana aja ikam habiskan umur itu? Nah, berapa ikam gunakan untuk beribadah? Berapa ikam gunakan untuk perbuatan yang sia-sia? Berapa umur yang kamu gunakan untuk melakukan yang haram? Nah, pada apa ia habiskan umur itu? Dan manusia akan menjawab sesuai dengan pekerjaan di dalam dunia. Manusia akan menjawab di hadapan Allah sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dalam dunianya. Umur 60 tahun, kemana engkau habiskan? Jadi pedagang, nang pedagang. Kemana engkau habiskan umur 60 tahun? Jadi pegawai, dihabiskan untuk jadi pegawai. Nang jadi petani, kemana umur 60 tahun? Bertani.
Jadi manusia akan menjawab itu sesuai dengan pekerjaan hidup yang dia lakukan di alam dunia ini. Tentang ilmunya, pada apa yang ia perbuat. Nah, ditanya Allah, engkau tahu bahwa ini hukumnya tadi boleh, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh. Nah, bagaimana engkau mengamalkan ilmu itu? Tentang tubuhnya, pada apa ia rusakkan. Tentang jasadnya, pada urusan apa ia binasakan. Nah, jasad kita ini kan makin hari makin binasa. Nah, tubuh kita makin hari makin lemah. Urusan apa yang menyebabkan tubuh kita makin hari itu makin lemah? Ada orang yang sakit pinggang, katuhukan bangkat. Ada orang sakit pinggang, kebanyakan duduk. Ada orang sakit awak, kebanyakan ini. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa tubuh engkau rusak? Urusan apa yang menyebabkan tubuh engkau itu menjadi rusak? Tentang tubuhnya, pada apa yang ia rusakkan. Dan tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya. Dan pada apa ia membelanjakannya. Harta di mana dapatnya, halal atau dari yang haram? Dari yang halal misalnya. Dibelanjakan kemana? Nah, dibelanjakan kepada yang halal. Jadi 4 perkara itu termasuk dalam hal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia ini. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha, dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah, dunia ini dilaknat, dan dilaknat juga seluruh isi dunia ini, baik yang hidup atau benda-benda mati macam pohon semuaan dilaknat. Mal'unun ma fiha, illa kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah yang dalam dunia ini adalah zikrullah. Nah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Satu, artinya orang yang beribadah. Nah, orang yang hidupnya ini beribadah. Orang yang beribadah, orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Nah, itu kada termasuk yang dilaknat. Nah, si abid ini kita ditakuni oleh Tuhan, kemana umur menghabiskan? Ya, beribadah kepada engkau. Tubuh kamu kenapa hancur? Iya, beribadah kepada engkau. Nah, ini selamat. Yang kedua, yang tidak dilaknat oleh Allah apalagi? Au aliman, orang alim. Nah, orang yang alim. Orang alim ini keluar daripada golongan yang dilaknat. Artinya satu, orang ahli ibadah, dua, orang yang berilmu. Di akhirat dia akan menjawab pertanyaan Allah, berapa umur? Sekian. Kemana engkau habiskan? Mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Aliman. Yang ketiga, apalagi au muta'alliman. Orang yang belajar. Nah, orang yang belajar ilmu agama itu orang yang di luar daripada laknat Allah. Orang ahli ibadah pertama, orang alim yang kedua, orang penuntut ilmu agama yang ketiga. Nah, yang keempat, yang memberikan fasilitas kepadanya. Kepada orang ahli ibadah, kepada orang yang alim, kepada orang yang belajar. Inya kada ahli ibadah, inya kada mengajar, inya kada belajar, tapi memberikan fasilitas kepada mereka. Nah, hanya 4 itulah yang isi dunia ini kada dilaknat oleh Allah. Selain pada itu dilaknat. Mal'unatun mal'unun ma fiha. Nah, ini hadis Nabi bahwa dunia itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Dunianya dan semua yang ada di dalamnya. Kecuali orang yang beribadah,
orang nang mengajarkan ilmu agama, orang nang belajar ilmu agama, dan orang-orang yang menyediakan fasilitas kepada mereka. Artinya apa? Orang-orang yang berusaha tapi untuk kepentingan mereka itu. Nah, itu selamat juga daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini kada ahli ibadah, kada mengajar ilmu, kada belajar ilmu kayak orang pelajar ilmu, ini bercari gawiannya, berusaha, tapi untuk memfasilitasi orang-orang yang beribadah. Nah, kamu ada perlu bercari, aku nang bercari, aku mengkusi kamu. Kepada guru-guru kada perlu mikir akan bercari, tahu mengajar aja urusan dunia, aku mikir akannya. Nah, orang-orang penuntut ilmu jangan mikir akan biaya, aku membiayainya. Nah, ini orang yang memfasilitasi. Nah, itu di luar daripada laknat juga. Walaupun saya ikung hanang diberinya fasilitas itu. Walaupun saya ikung ada samuaan orang alim yang diberinya fasilitas, walaupun cuma satu orang. Tapi ini sudah memberi fasilitas kepada salah satu di antara 3 orang tadi. Nah, orang-orang yang 4 itulah yang dengan mudah menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita. Maka alangkah besar rasa malumu, alangkah besar rasa malumu, wahai orang yang patut dikasihani. Pada waktu itu, pada waktu kita ditanya oleh Allah tuh alangkah besarnya malu kita dan bahaya kita. Bahaya, sebabnya di kiri neraka, di kanan kita neraka. Allah menanya, kenapa itu, kenapa ini, ya Tuhan. Jadi mengatakan bahwa Tuhan itu menanya, bukan Tuhan kada tahu. Semua itu ada rekamannya di sisi Allah, tapi Tuhan itu menanya supaya kita ini tahu bahwa kita ini kalau disiksa itu penyakitnya. Nah, Tuhan tuh sebenarnya kada perlu menanya, bertangkapnya buat neraka, ini buat surga, ini buat ke neraka. Kada perlu bertanya, kada jadi soal. Cuma kayaknya mungkin manusia ini bertanya-tanya, kenapa kok ke neraka? Maka aku sembahyang aja. Nah, karena ada pertanyaan ini, lalu inya sadar. Tapi sembahyang aja. Tapi sembahyang ikam kada bujur, sembahyang ikam ada masalah, sembahyang ikam ini kurang itu. Nah, lalu akhirnya tahu. Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu, makanya Tuhan hendak ada perlu bertanya lagi. Jadi pertanyaan Tuhan itu untuk memberitahu kita, bukan memberitahu Allah. Allah sudah tahu semuaan apa yang kita lakukan. Kada perlu bertanya-tanya itu. Maka alangkah besar rasa malumu, wahai orang yang patut dikasihani pada waktu itu, dan bahayamu. Sesungguhnya kamu itu berada di antara bahwa dikatakan kepadamu, aku menutupinya atasmu di dunia dan aku mengampuninya bagimu hari ini. Maka ketika itu besarlah kegembiraanmu dan kesenanganmu, dan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian menginginkan sepertimu. Jadi kita antara dua pada waktu ditanya itu. Satu golongan yang ditanya oleh Allah seperti tadi, kami dosa itu kan? Ya. Ikam pada hari anu berbuat dosa ini kalau inggih. Ikam pada hari anu berbuat dosa ini kalau iya. Semua dibuka oleh Tuhan dan diakui oleh kita. Nah, gitu Tuhan, sekarang aku tutupi dahulu dalam dunia, sekarang aku ampuni. Nah, maka dengan itulah kita mendapat kegembiraan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang dahulu ingin agar seperti yang demikian itu. Dan ada kalanya juga dikatakan kepada para malaikat, tangkaplah hamba yang jahat ini. Lalu belenggulah ia, kemudian ke neraka masukkanlah ia. Atau ini sebutingnya, kami Tuhan berbuat dosa kalau hari anu, kami berbuat dosa kalau hari itu jam anu di anu, ya. Kami berbuat ini kalau, ya. Malaikat tangkap bawa ke neraka. Nah, antara dua nih, imma kita nang tadi ya dapat kegembiraan yang kada ada habisnya. Kita berbuat dosa dalam dunia, kami Tuhan ku tutupi, sekarang ku ampuni. Nah, selamat dah.
Selamat dah kita. Nang satunya ini kena iki berbuat dosa kah, berbuat iya, malaikat tangkap nih, timbai ke neraka. Nah ini nang kedua. Jadi keadaan kita antara dua itu, bisa masuk nang diampuni tadi, bisa masuk nang dikatakan kepada para malaikat, tangkaplah hamba yang jahat ini. Lalu belenggulah ia, kemudian ke neraka masukkanlah ia. Nah ketika itu jikalau langit dan bumi menangis atasmu, niscaya demikian itu layak disebabkan besarnya bencanamu dan sangatlah penyesalanmu atas apa yang kamu telah terlidur padanya dari ketaatan kepada Allah, dan atas apa yang telah kamu jual akhiratmu dengan dunia yang hina yang tidak kekal bersamamu. Nah jadi dihisap ini, dihisap kita sudah ketahuan sudah. Nah, kayak apa keadaan kita. Nah, diperjelas lagi dengan ditimbang pulang amal itu, ditimbang amal kita. Nah, jadi hanya ditakuni Tuhan ini itu ditakuni. Nah, hanya kita ditimbang amal kita, mana banyaknya yang baik, mana banyaknya yang buruk, ditimbang. Nah setelah ditimbang itu hanya diputuskan banyak mana baiknya. Nah sifatul mizan, timbangan. Kemudian janganlah kamu lalai dari memikirkan tentang timbangan dan beterbangannya catatan-catatan amal kepada tangan kanan dan tangan kiri. Ditimbang, diserahkan catatan. Bila diserahkan dengan tangan kiri, kita menyambutnya, nah bakal sakit. Bila kita menyambutnya dengan tangan kanan, nah itu bakal nyaman. Maka sesungguhnya manusia setelah pertanyaan itu ada 3 golongan. Pertama, tidak ada bagi mereka suatu kebaikan. Maka keluar dari neraka leher yang hitam, lalu memungut mereka seperti burung memungut biji, melipat atas mereka dan melimparkan mereka ke neraka. Lalu mereka ditelan neraka dan diserukan kepada mereka kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan sesudahnya. Ada nangka ini orang nangka ada kebaikannya, dihisap sudah, ditimbang, kada ada kebaikannya. Orang ini kada sampat melalui siratal mustaqim, langsung datang macam kayak burung mematok buah biji-bijian. Nah mempatok timbai ke neraka. Orang-orang yang kada punya kebaikan di dalam dunia ini. Kedua, golongan manusia yang kedua, tidak ada kejahatan bagi mereka. Orang yang tidak ada kejahatan. Maka menyeru hendaklah berdiri orang-orang yang ahli memuji kepada Allah pada setiap keadaan. Maka mereka berdiri dan pergi ke surga. Kemudian diperbuatkan demikian itu dengan orang-orang yang bangun mengerjakan salat malam. Kemudian dengan orang-orang yang tidak disibukkan oleh perdagangan dunia dan jual belinya daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Dan diserukan kepada mereka kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan sesudahnya. Nah, golongan yang kedua ini orang yang kada punya kejahatan. Kejahatannya habis dalam dunia, ditelan kebaikannya. Kejahatannya ada juga cuma habis kejahatannya dimakan oleh kebaikan, karena kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Siapa-siapa orang ini, orang yang selalu memuji kepada Allah dalam keadaan apa jua pun, orang yang bangun tengah malam tahajud kepada Allah, orang yang tidak disibukkan amalannya oleh karena urusan dunia. Ini urusan dunia ya dunia, cuma kadang membuat dia lalai daripada berzikir kepada Allah. Berdagang juga, cuma kayak apapun dagangan kadang membuat dia lalai untuk menjalankan wirid-wiridnya, amalia-amalnya kepada Allah. Nah orang ini pun diseru kepada mereka kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan sesudahnya. Ketiga, dan mereka yang paling banyak. Nah yang ketiga ini,
yaitu mereka yang mencampurkan amal yang baik dan amal yang lain, perbuatan yang jelek. Kadang-kadang tersembunyi atas mereka dan tidak tersembunyi atas Allah Ta'ala bahwasanya yang banyak itu amal-amal kebaikan mereka atau amal-amal kejelekan mereka. Tetapi Allah Ta'ala enggan, melainkan bahwa Dia memberitahukan yang demikian itu kepada mereka agar Dia menjelaskan karunia-Nya ketika memaafkan dan keadilannya ketika menyiksa. Nah, umat-umat tauhid, umat-umat Islam yang mana amal mereka itu bercampur yang baik dan yang jahat. Nah, inilah yang dihisap oleh Allah itu. Inilah yang dihisap oleh Allah. Nang dua golongan itu orang yang sudah bebas hisap. Orang yang kada punya kebaikan lalu orang-orang kafir kada punya kebaikan apa-apa itu langsung sudah masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang kada punya kejahatan langsung dimasukkan ke surga tanpa dihisap oleh Allah. Nah, golongan yang ketiga ini yang bercampur, ada baik, ada jahat. Itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menghisap itu? Agar tahu kemaafan Allah bagi orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, dan tahu keadilan Allah bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kesitu dulu maka berterbangan lembaran-lembaran dan catatan-catatan amal dengan berlipat atas amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekan. Nah, selanjutnya kita sambung insyaallah sesudah Idul Fitri insyaallah taala. Hadal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, oh Allah, Allahu 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك